Kita masuk di subbab 4.3. Ini adalah kulminasi dari bab ini sebenarnya, salah satu, karena tadi di awal kita bilang bahwa pendefinisian ruang topologi itu bisa membuat kita mendefinisikan konvergensi dan kontinuitas pemalaran. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya konvergensi itu apa. Sehingga ya kita mulai. Definition: let M be set a sequence of point in M is a function Q dari pemetaan dari N bilangan bulat ke M. Bukan bilangan bulat, bilangan natural ke M. Definition: let M, O be a topological space. Jadi sequence itu ya nanti misalkan Q1 nanti di apa namanya dipetakan ke anggota M dan seterusnya. Let M, O be a topological space. A sequence Q in M is said to be converged against a limit point A in M if for every U in O, A in U implies. Jadi misalkan kita punya ruang topologi M, barisan di M itu disebut terkonvergensi atau konvergen ke A jika untuk setiap U, untuk setiap ruang topologinya, anggota di ruang topologi itu implies A di elemen U itu implies bahwa ada N anggota N sedemikian rupa sehingga untuk setiap N itu setiap N yang lebih dari N maka Qn itu U. Oh ya, jadi ada topologi yang lebih kecil yang memayungi si A itu. Memayungi bukan si A, memayungi si Q. Memayungi si Q. Good. Jadi karena M, misalkan kita punya M, O, karena O topologi itu mesti punya empty set dan M sebagai anggotanya, maka A ini selalu bisa anggota M. Jadi ketika apa namanya sequence-nya itu jalan, maka selalu bisa ditemukan ruang topologi yang mana A itu ada di dalam ruang topologi tersebut. Salah, bukan ruang topologi, anggota dari topologi itu yang memayungi CQN dan A. Ya, karena QN itu anggota E, U, dan A itu anggota U. Good. Jadi bisa dibayangkan ya, selama Q ini berjalan, maka bisa ditemukan anggota dari topologi itu yang memayungi QN dan A secara bersamaan. Seterusnya sampai tak hingga kali, karena ini kan ada N anggota N besar. Jadi misalkan kita punya M seperti ini dan dia punya topologi ya contohnya aja dia punya topologi seperti ini. Jangan deh, yang lebih gampang. Topologinya itu ini. Kemudian ini. Kemudian ini gitu. Dan kebetulan ya ini misalkan aja. Q1 di sini, ini Q1, ini Q2, Q3 sampai Q hingganya di titik situ. Sehingga Q1 ini dan A, ini A ya. Q1 dan A itu terpayungi oleh topologi anggota topologi yang M ini. Kemudian Q2 dan A itu terpayungi oleh topologi yang di sini. Dan Q3 dan A itu terpayungi oleh topologi yang di sini. Jadi selalu ada payung anggota topologi itu yang memayungi Qn dan A sampai menuju tahingga. Remark: an open set U in M such that A in U is called open neighborhood of A. Good.
sebuah open set U di M sedemikian rupa sehingga A anggota U itu disebut dengan neighborhood of A. Jadi anggota ruang topologinya itu open set anggota topologi itu disebut dengan open neighborhood of A. Anggota topologi yang mana A itu berada di dalam anggota topologi itu disebut dengan open neighborhood of A. If we denote by UA, then previous definition converge can be written as untuk setiap UA ada N in N, untuk setiap N lebih dari N maka Qn in U. Ya, selalu ditemukan open neighborhood di A yang memayungi Qn. Ya, itu juga bisa. Example 4.15. Consider the topological space M empty set M. Then every sequence in M converge to every point in M. Ya, ini kalau makanya dia disebut chaotic karena setiap barisan di M itu converge to every point in M. Indeed, let Q be any sequence and let A in M, then Q converge against A if nah ini dibuktikan. Misalkan Q itu any sequence and let A in M, then Q converge against N. If untuk setiap U anggota ini, anggota topologinya A anggota U, di mana sebenarnya sehingga A anggota U implies bahwa ada N anggota N sedemikian rupa sehingga untuk setiap N lebih dari N maka Qn itu anggota U. Ya, intinya ada open neighborhood di open neighborhood relatif terhadap A untuk setiap sequence-nya. This proposition is vacuously true for U equal empty sets. While for U equal M we have Qn in M independent of N. Ya, karena Q itu selalu anggota M ya. Karena Q itu selalu anggota M. Therefore, the arbitrary sequence Q converge to arbitrary point A. Ya, good. Ya, intinya karena Qn ini selalu anggota M, maka ya dia selalu converge ke every point di A. Ya. Karena selalu ada open neighborhood yaitu anggota topologi itu yaitu M yang memayungi Qn dan A. Karena M itu sangat besar. Example 4.16, consider the topological space MPM, then only definitely constant sequence converge where a sequence is definitely constant with a value C in M. If jadi kalau di discrete topological space maka hanya constant sequence yang converge. Ini terlalu kuat. Ya. Where the sequence is definitely constant with value C if untuk setiap N in N ada N in N, untuk setiap N lebih dari N, Qn sama dengan C. This is immediately from the definition converge in the discrete topology all singleton sets, i.e. one element set are open. Since in discrete topology all singleton set one element set are open. Example 4.17, consider topological space RD OSTD, then the sequence Q N to RD from N to RD converge again A in RD if for every epsilon lebih dari 0 ada N anggota N besar sebagai rupa sehingga setiap N lebih dari N maka Q norm to norm dari Qn dan A itu kurang dari epsilon.
Ini definisi limit standar ya, setahu saya. Example 4.18, let M in R and let Q sama dengan 1 minus 1 N plus 1. Since Q is not definitely constant, it is not converged in RPR, but it is convergent in min. Ya, karena ini nggak konstan, maka tadi kalau di discrete, ruang topologi discrete yang converge itu hanya konstan, tapi karena ini Qn ini dependent n, maka dia nggak konvergen di sini, tetapi dia konvergen di R OSTD. Good, kita mempelajari konvergenitas. Ya, kita belajar definisi sequence, yaitu adalah fungsi Q dari N ke M, dan a sequence in Q is said to be converged against a limit point A if untuk setiap U di O A, di mana A itu anggota U, implies bahwa untuk ada N sehingga untuk setiap N lebih besar dari N, maka Qn itu anggota U. Jadi selalu ditemukan open neighborhood yang memayungi A dan Qn sampai tak hingga. Oke, that's for convergence. Kita akan membahas kontinuitas di bagian selanjutnya.